Nih, pemerintahan itu organisasi yang sangat besar. Saya bilang ya, sangat besar. Terlebih di kabinetnya Prabowo Gibran yang banyak sekali kementeriannya. Gini loh, jangankan organisasi sebesar pemerintahan, sebesar negara ya. Kita bicara organisasi, katakanlah misalnya di CNN aja lah. Itu kan ada bagian-bagian. Dan setiap bagian itu pasti ada tantangan untuk urusan komunikasi. Tetapi yang penting kita berupaya untuk ya mengkoreksi ya kalau ada kekurangan-kekurangan. Dan saya kira pertama Presiden sendiri mengatakan bahwa ada kekurangan dalam soal komunikasi di awal pemerintahan. Jadi beliau sangat terbuka, beliau tidak tone deaf ya. Yang kedua terus terjadi perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Saya kira menjelang 1 tahun pemerintahan ini Diana dan teman-teman media bisa merasakan bahwa komunikasi menjadi lebih baik, lebih terbuka. Presiden sendiri kemarin sebetulnya lewat acara di rapat paripurna yang beliau bicara sekitar 1,5 jam barangkali ya. Teman-teman media kan hadir kan? Betul. Itu kan sebetulnya komunikator utama apa yang dikerjakan selama 1 tahun ini adalah Presiden. Saya kira kalau bicara mengenai program 1 tahun pemerintahan, ngapain, apa yang dikerjakan? Wah, kemarin itu Presiden sudah menjelaskan dengan sangat-sangat lengkap, dengan sangat-sangat komprehensif loh. Begitu. Tapi maksudnya komunikasi Presiden dengan para pembantunya begitu, Mr. Q. Apakah memang ada tembok-tembok yang dibangun begitu? Bahwa kalau dulu kalau kita berkaca, bukan bermaksud membandingkan, tapi kalau bicara pemerintahan yang sebelumnya, Joko Widodo dan juga Maruf Amin, rasa-rasanya tidak sulit langsung bertemu dengan Jokowi, menteri apapun itu, begitu, atau dari partai manapun begitu. Anda merasa ada kesulitan itu tidak untuk bertemu langsung dengan Presiden? Tidak. Gini, kita itu bicara komunikasi harus dalam pengertian yang luas, bukan hanya dalam pengertian yang sempit. Ya, jadi kalau bicara komunikasi dalam pengertian yang luas, sebetulnya tiap kementerian itu kan sudah ada tugasnya, sudah ada tupoksinya, sudah ada perpresnya. Nah, ketika menteri-menteri itu melaksanakan program-programnya, dilaksanakan dengan baik, maka sebetulnya itu sudah suatu bentuk komunikasi tersendiri. Nah, ada forum-forum di mana kemudian Presiden ketemu, misalnya rapat paripurna. Nah, tapi kan kalau di momen seperti itu tidak bisa melaporkan secara detail begitu belum soal selesai. dan lain sebagainya. Ojo ke susu. Silakan Mr. Q. Kan ada rapat terbatas. Rapat terbatas saya kira sering sekali Presiden sudah mengatakan rapat terbatas bisa dilaksanakan kapan saja. Beliau baru pulang dari luar negeri, rapat terbatas. Malam minggu, rapat terbatas. Ya, minggu di Kertanegara, sekarang sudah rutin begitu ya. Kertanegara. Teman-teman media kan sering mengikuti itu, rapat-rapat terbatas. Itu ada komunikasi. Kemudian juga ada instrumen-instrumen di mana kemudian Presiden itu bisa memantau perkembangan-perkembangan pekerjaan dari para pembantunya gitu. Salah satunya adalah KSP, Kantor Staf Kepresidenan. Karena tugas KSP itu adalah monitoring, evaluasi program-program prioritas nasional. Jadi kita itu punya mekanisme, kita punya sistem untuk merekapitulasi progres dari pekerjaan masing-masing kementerian, termasuk isu yang berlaku sehari-hari. Nah, ini kan terus adaptasi, terus bekerja. Di KSP sendiri ada yang namanya situation room. Terus terang saat ditunjuk menjadi Kastaf oleh Presiden, kita berupaya untuk melakukan konsolidasi, ini sedang konsolidasi. Bagaimana agar situation room itu betul-betul menjadi dashboardnya Presiden untuk memastikan agar semua program yang banyak, besar, luar biasa ini, itu bisa dipantau perkembangannya dengan cepat setiap saat dan memastikan agar jangan sampai apa yang kurang itu ketinggalan terlalu jauh begitu. Nah, Pak Purbaya sendiri begitu ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, kan gebrakannya kan luar biasa. Beliau mengatakan begini, beliau mengatakan begini, tolong ya program-program itu sesuai dengan target. Mana yang tidak sesuai dengan target, yang serapannya kurang, nanti saya tarik. Termasuk belak-belakan. Nanti BGN tiap bulan kita akan update perkembangannya. Nah, terakhir kan ada informasi bahwa BGN akan mengembalikan 70 triliun. Gitu. Yang alhamdulillah juga kata Presiden, ini alhamdulillah ada 70 triliun. Bisa digunakan apa lagi nih untuk program kemasyarakatan, untuk kembali yang pertama saya sebut tadi, pengembangan SDM, keadilan sosial, meningkatkan pendapatan masyarakat begitu. Jadi insya Allah nanti Diana, ini janji ya,
kita akan punya mekanisme dashboard yang bukan cuma memantau perkembangan dari setiap program, bahkan bisa juga sampai misalnya sekolah rakyat, itu titik tiap sekolah rakyat, presiden mau lihat lokasi di mana, bisa pantau langsung perkembangannya, kondisinya, kegiatannya, termasuk juga serapan anggarannya gitu. Karena memang terus terang, Pak Purbaya kan mengatakan kemarin, ini ternyata pemerintah daerah serapannya baru 50% dari anggaran yang APBD itu, baru 50%. Lalu 200 triliun lebih, duitnya disimpan di Bank Pembangunan Daerah. Jadi salah satu yang paling fundamental dari Presiden Prabowo ini adalah bahwa kita bukan nggak punya uang, uangnya ada, tapi selama ini satu, lari ke luar negeri, ya kan? Usahanya di Indonesia, izinnya di Indonesia, ya, duitnya di luar, balikin, ya kan? Yang kedua, ada duit-duit yang parkir, ya, disimpan. Nah, kata Pak Purbaya, duitnya jangan disimpan itu punya pemerintah pusat, kucurkan agar menggerakkan ekonomi. Ambil 200 triliun kan, sebar ke Himbara. Sekarang Pemda. Pemda juga begitu. Tolong Pemda, Anda serapannya kok baru 50%. Sementara sekarang sudah bulan Oktober, ya. Anda juga jangan nyimpan duit, ya. Duit bank pemerintah daerah, ngarepin bunga ditaruh pemerintah. Turunkan duit itu supaya bergerak. Jadi sebetulnya mekanisme komunikasi, balik lagi tadi ya, ada banyak cara, ada banyak jalan. Salah satunya insya Allah nanti kantor staf presiden.